Hai teman-teman, sebelum belajar mari kita terlebih dahulu berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih untuk ketuanya. Untuk hari ini kita akan belajar apa teman-teman? Belajar teks formulir pendaftaran. Tetapi sebelum pembelajaran, biar tetap semangat, kita ice breaking terlebih dahulu. Nah, kita akan melakukan tepuk 5. Nah, ketika nanti bilang tepuk 1, kalian tepuk 1 di sebelah kanan. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, 5 kali tepuk 5. Terima kasih. Lalu dalam tes formulir pendaftaran ini apa saja yang mau kita ajarkan? Nah, yang pertama ada pengertian, jenis-jenis, struktur, langkah-langkah, keuntungan dari sebuah formulir, dan contoh formulir. Oke, kita masuk pada bab yang pertama, pengertian. Pengertian teks formulir. Apa sih teks formulir pendaftaran itu? Nah, teks formulir pendaftaran itu merupakan sebuah lembar isian yang di dalamnya harus diisi data sesuai fakta. Tidak bisa nih si A mengisikan datanya si B, misalnya si kembar. Nah, kembar kan walaupun kembar tetapi mereka memiliki data yang berbeda. Jadi harus diisi sesuai dengan data dan keperluan. Tidak bisa formulir pendaftaran ekstrakurikuler digunakan untuk formulir pendaftaran sekolah. Itu tentu saja berbeda. Oke, selanjutnya jenis-jenis formulir. Apa aja sih jenis-jenis formulir? Nah, jenis-jenis dari teks formulir ini terbagi menjadi 6. Yang pertama, pendaftaran kartu anggota. Kartu anggota ini umum ya, banyak sekali. Lalu yang kedua, pendaftaran beasiswa. Nah, kalian tahu nggak pendaftaran beasiswa? Udah pernah lihat belum? Nah, kemudian ada formulir pernyataan. Misalnya nih, besok kalian memasuki jenjang SMP. Kalau kalian melakukan kesalahan di sekolah mencapai skor hampir 110, misalnya bolos sekolah, bolos ekstrakurikuler atau lain-lain, kalian akan dikasih surat pernyataan atau surat perjanjian bahwa kalian tidak boleh membolos sekolah lagi. Kalau misal melanggar, biasanya di situ tertera kalian akan dikeluarkan dari sekolah. Selanjutnya ada kartu pos. Lalu daftar riwayat hidup dan formulir kerja. Formulir kerja ini penting untuk kedepannya, penting untuk ketika kita nanti mendaftarkan pekerjaan. Lalu struktur dari teks formulir pendaftaran. Jadi dalam sebuah teks formulir itu ada 4 strukturnya. Ada bagian kepala, bagian instruksi, bagian badan, dan penutup. Bagian kepala itu biasanya kop itu kop suratnya, kop formulirnya. Nah itu biasanya di situ terdapat nama instansi, atau misalnya kalian mau daftar sekolah di SD Negeri Ngebel Gede 1 gitu. Nah nanti di situ biasanya ada tulisan nama SD Ngebel Gede 1, lalu alamatnya dan nomor telepon atau lembaga atau instansinya. Lalu yang kedua ada bagian instruksi. Di sini berisi informasi mengenai tata cara dalam mengerjakan formulirnya. Biasanya misalnya nih kayak tulislah formulir di bawah menggunakan ballpoint hitam, atau formulir tersebut tidak boleh rusak, robek, atau kusut. Nah, lalu yang ketiga ada bagian badan. Bagian badan inilah inti dari sebuah teks formulir. Di sini biasanya ada nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, alamat lengkap, agama, pendidikan, nomor telepon atau email jika diperlukan. Nah, kenapa jika diperlukan? Karena untuk anak-anak SD biasanya kan belum memiliki email yang harus banget dipakai. Nah, terus nama lengkap sampai dengan nomor telepon atau pendidikan ini ditulis atau diisi dari pengisi formulirnya. Misalnya ibu mau mengisi formulir. Nah, berarti formulir namanya itu adalah namanya ibu. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu penutup. Penutup ini biasanya hanya ada tempat dan tanggal pengisian
pendaftar atau pengisi, lalu nama. Biasanya di bawah pendaftar ada tanda tangan, lalu di bawahnya ada nama dari pengisi. Nama dari pengisinya itu biasanya ada di sini. Nah, inilah yang disebut dengan bagian kepala. Ya, ini yang disebut dengan bagian kepala. Ini yang disebut sebagai bagian instruksi. Ini bagian inti atau bagian badan. Lalu yang ini paling bawah ini bagian penutup. Oke, selanjutnya langkah-langkah membuat formulir yang benar. Nah, langkah-langkah membuat formulir yang benar ini yang pertama yaitu menemukan atau membedakan kegunaan formulir antara satu dengan yang lainnya. Misalnya tadi formulir pendaftaran sekolah biasanya berbeda dengan formulir pendaftaran ekstrakurikuler sekolah. Perbedaannya biasanya terletak pada kalau formulir pendaftaran sekolah kalian itu belum termasuk anggota dari sekolah tersebut. Tetapi ketika formulir ekstrakurikuler sekolah kalian sudah termasuk di dalamnya. Lalu yang kedua menentukan data isian. Seperti yang Ibu bilang tadi, ketika si kembar menuliskan data, nah itu biasanya datanya berbeda ya. Nah itu nanti kalau misalnya sama, itu juga akan menyulitkan baik untuk pihak sekolah maupun pihak pendaftar. Misalnya nih si kembar, si Fendi dan Fandi. Misalnya si Fandi mau mendaftar ekstrakurikuler sepak bola, si Fendi mau mendaftar ekstrakurikuler basket. Nah, kalau semisal datanya tertukar, nanti mereka pun ikut ekstrakurikulernya pun menjadi tertukar. Lalu yang ketiga itu membuat petunjuk pengisiannya menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Karena apa? Agar memudahkan baik pengisi maupun yang nanti terakhir mengumpulkan data. Lalu menemukan kembali formulir yang sudah dibuat, menekan atau memeriksa. Kembali lagi biar lebih mudah memeriksa. Misal tadi ekstrakurikulernya siapa? Si kembar tadi ya. Nah, biar kalau memasukkan nilai itu tidak tertukar. Takutnya nih si Fendi tadi yang ikut sepak bola itu terlambat terus, bahkan dia tidak pernah berangkat. Harusnya dia mendapat nilai 60. Kemudian si Fendi yang tadi ikut basket rajin sekali, tetapi gara-gara tertukar jadi nilainya menjadi tertukar. Nah, lalu apa sih keuntungan dari sebuah formulir ini? Keuntungan dari sebuah formulir itu yang pertama itu mendapatkan informasi yang dibutuhkan, informasi tertentu, informasi tidak umum, informasi seseorang. Lalu memudahkan pengumpulan data dan menjadi sebuah bukti fisik dalam suatu administrasi transaksi. Kayak misalnya mendaftarkan sekolah itu biar ada buktinya, oh siswa ini udah pernah daftar sekolah di sini, buktinya ada formulir pendaftarannya. Lalu mengurangi kesalahan seperti tadi nilai tertukarnya si kembar. Kemudian contoh teks formulir. Nah, ini contoh teks formulir. Nah, ini seperti yang tadi. Ini bagian kepala, ini bagian badan, ini penutup. Oke? Nah, ini adalah formulir dalam bentuk narasi. Tetap ada bagian penutupnya, terus tetap ada bagian kepala, bagian badan dan instruksinya cuma menjadi satu di sini. Nah, sekarang ada formulir yang nanti minta tolong buat diisi menggunakan data yang sebenarnya. Ibu kasih waktu 15 menit untuk mengisi formulir ini. Ibu bagikan ya, nanti jangan lupa dikerjakan. Ibu tunggu selama 15 menit. Kalau semisal ada yang kurang paham boleh ditanyakan ya. Jangan lupa angkat tangan, Bu izin bertanya. Nah, inilah pentingnya harus membaca dengan teliti. Oke? Nanti kan tukar alamat rumah menjadi tempat tanggal lahir.
memilih ekstrakurikuler voli dikarenakan cita-citanya ingin menjadi atlet bola voli internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh duduk kembali. Kita kasih tepuk tangan buat Anindya dan Alendra. Ini contoh formulir dalam bentuk isian. Siapa yang mau maju? Silakan angkat tangan. Saya Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Kakak Wahyu Saputra, tempat tanggal lahir Sleman 15 Januari 2012, jenis kelamin laki-laki, alamat rumah Jalan Raya Bagasari, Negeri Sleman, kelas 6. Pilihan ekstrakurikuler saya voli karena saya menyukai olahraga voli. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh duduk kembali. Nah, sekarang kita ambil satu orang lagi buat contoh narasi. Kalau yang mau coba angkat. Iya, silakan. Jangan lupa salam dan perkenalkan diri terlebih dahulu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Johan Isa Kumarto. Saya merupakan siswa SD Negeri Negeri 1 yang duduk di kelas 5. Saya lahir di Sleman 25 Agustus 2012. Ayahnya bernama Wahid Kumarto yang bekerja sebagai pengusaha. Kini ia tinggal di Bedakan Sabarnata Negeri Sleman dan Yogyakarta yang memilih ekstrakurikuler ilmu komputer dan baca tulis Al-Quran karena ingin masa punya cita-cita tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Badra dan Agis. Ibu rasa kalian sudah memahami materi mengenai tes formulir pendaftaran ya. Pelajarannya pada hari ini yang harus diterapkan adalah sebelum mengisi baca instruksi. Nah, soalnya tadi sepertinya ibu lihat banyak yang tidak membaca instruksi, langsung aja diisi. Nah, akhirnya banyak sekali kesalahan. Seperti tempat pengisian menjadi tanda tangan atau tempat tanggal lahir menjadi alamat. Nah, itu merupakan kesalahan-kesalahan ringan ya. Besok lagi harus dibaca lebih cermat lagi agar kalian bisa lebih memahami. Nah, sekarang coba yang bisa tahu nggak menyimpulkan aja sedikit apa sih yang udah kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Ilmu apa? Ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan formulir pendaftaran. Oke. Jadi tujuannya apa sih mendaftar teks mengisi teks formulir pendaftaran? Coba Reza. Ayo apa? Untuk Apa? mengisi identitas. Untuk mengisi identitas, betul sekali. Kemudian coba masih ada lagi, ya coba tadi yang ngomong sendiri Ilham. Apa tadi Reza sudah menjawab tujuan dari teks formulir yaitu untuk mengisi identitas. Apa lagi? Tujuan dari teks formulir Pendaftaran ekstrakurikuler. betul sekali, itu yang paling tepat untuk mendaftarkan sebuah organisasi atau ekstrakurikuler. Itu adalah sebuah tujuan utama dari teks formulir pendaftaran. 3 pertanyaan terakhir nih, ini untuk refleksi masing-masing dari kita. Yang pertama, sudahkah kalian semuanya memahami mengenai formulir pendaftaran? Sudah, bagus. Selanjutnya, sudahkah kalian semuanya bisa mengisi formulir pendaftaran? Nah, selanjutnya pertanyaan yang terakhir, bagaimana caranya untuk mempertahankan agar ilmu atau materi ini tetap teringat, tidak mudah dilupakan? Apa yang bisa kalian lakukan?